Swastiastu, selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Untuk di semester 2 ini, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai relasi dan fungsi. Nah, di sini kalian harus mengetahui dulu perbedaan antara relasi dan fungsi. Untuk relasi itu menyatakan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Ya, ini materi SMP, jadi tolong diingat-ingat. Kemudian untuk fungsi itu menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi perlu diperhatikan di sini kata setiap dan berpasangan dengan tepat satu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke gambar diagram panah. Untuk relasi, di sini terlihat hubungan antara himpunan A dengan himpunan B. Ya, artinya yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, dia terhubung A dengan B, tetapi untuk yang 4 ini punya dua pasangan, yaitu 4-nya dengan A dan 4-nya juga dengan D. Sedangkan dalam fungsi, ya, yang kiri adalah A, yang kanan adalah B-nya. Nah, di sini terlihat bahwa fungsi ini menyatakan setiap anggota himpunan A, ya, masing-masing anggota himpunan A ini 1, 2, 3, 4 itu berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi yang A ini hanya punya satu pasangan di B. Ya, yang kiri hanya punya satu pasangan dengan yang di kanan. Jadi itu maksudnya fungsi bahwa yang A ini hanya boleh memiliki tepat satu pasangan dengan B. Oke, kita lanjutkan ke contohnya ya. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan mana yang merupakan relasi, mana yang merupakan fungsi. Artinya, fungsi itu termasuk ke relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Nah, untuk yang nomor 1 ini, coba kalian perhatikan himpunan A dengan himpunan B. Ternyata di sini di himpunan A, semua anggotanya berpasangan dengan B. Ya, jadi A-nya ini tidak bercabang karena tepat satu, jadi A-nya yang tidak boleh bercabang. Berarti nomor 1 ini termasuk ke dalam fungsi. Kemudian contoh yang kedua. Nah, di sini terlihat bahwa A-nya ini yang di A, di himpunan A sebelah kiri ya, C-nya tidak mempunyai pasangan. C-nya tidak mempunyai pasangan ke B. Jadi sudah pasti di sini kelihatan bahwa nomor 2 ini hanya relasi saja dan bukan fungsi. Kemudian contoh ketiga, di sini kelihatan ya A, B, Z, X, Y, Z. Nah, di sini himpunan A-nya punya tepat satu pasangan di B. Semuanya habis dan punya tepat satu pasangan di B. Berarti yang nomor 3 ini adalah fungsi juga. Kemudian yang nomor 4, nah di sini terlihat A-nya memang habis, satunya punya pasangan, 2-nya punya pasangan, 3-nya punya pasangan. Ini bukan termasuk ke dalam fungsi ya. Kenapa? Karena 2 itu punya pasangan lebih dari 1, yaitu 5 dan 6. Jadi ini hanya relasi saja. Semoga bisa dipahami ya perbedaan antara relasi dan fungsi. Kemudian relasi dan fungsi dapat dinyatakan dengan yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga adalah koordinat kartesius. Kita mulai dari yang satu-satu dulu ya, diagram panah. Oke, pada suatu kelas, perhatikan soalnya. Pada suatu kelas terdapat sekelompok siswa yang menyukai jenis olahraga yang berbeda. Ali menyukai sepak bola, Dina menyukai voli, Ratna menyukai basket, Rizky menyukai renang, dan Bima menyukai sepak bola juga. Nyatakanlah kegemaran sekelompok siswa tersebut dalam yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Kita mulai dari yang pertama ya, diagram panah yang seperti di awal tadi. Kalian buat dulu, boleh berupa oval, lingkaran, atau persegi seperti ini ya, atau segi empat seperti ini. Beri nama A dan B di bagian atasnya, kemudian tandai dengan tanda panah yang menyatakan kegemaran. Sebentar, ganti pointer dulu. Oke, ganti dengan kegemaran yang di sini. Kemudian
di A-nya tulis semuanya Ali, Dina, Ratna, Rizky, Bima. Jadi nama siswanya dituliskan sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ada sepak bola, voli, basket, dan renang. Nah, kita hubungkan satu-satu. Ali menyukai sepak bola, buat panahnya. Dina menyukai voli, juga dibuat panahnya. Ratna menyukai basket, panahnya juga ada. Rizky menyukai renang, berarti buat panahnya. Terakhir Bima itu ke atas. Ini sepak bola. Oke, berarti untuk contoh ini termasuk fungsi ya. Kenapa termasuk fungsi? Karena A-nya habis dan hanya punya tepat satu pasangan. Jadi A-nya yang tidak boleh bercabang. Kalau B-nya bercabang boleh. A-nya yang tidak boleh bercabang. Atau dengan kata lain yang sebelah kiri tidak boleh bercabang. Itu diagram panah ya. Kemudian Bapak tulis yang ini saja kalimat kuncinya. Himpunan pasangan berurutan. Ingat, himpunan pasangan berurutan. Jadi kita tulis dalam bentuk himpunan ya. Berarti Ali sepak bola. Jadi himpunan ditandai dengan kurung seperti ini di awal ya, kurungnya seperti ini. Ali sepak bola, Dina voli, Ratna basket, Rizky renang, dan Bima sepak bola. Jadi himpunan pasangan berurutan seperti ini ya. Kemudian lanjut lagi. Terakhir ini ya, ke koordinat kartesiusnya. Nah, Ali menyukai sepak bola, Dina menyukai voli, Ratna menyukai basket, Rizky menyukai renang, dan Bima menyukai sepak bola. Oke, ini di diagram kartesiusnya bisa kalian tulis seperti ini. Pertama buat dulu yang di sumbu X itu nama siswanya, sumbu Y adalah olahraganya. Karena sepak bola ada 2 orang yang menyukai, maka cukup sepak bolanya ditulis 1 kali saja. Ali menyukai sepak bola, berarti hubungkan titik-titiknya. Berikan bulatan di sini, di titik temunya. Kemudian Dina menyukai voli juga sama, berikan bulatan di titik temunya. Ratna menyukai basket juga, berikan bulatannya. Rizky menyukai renang juga sama. Terakhir ada Bima yang menyukai sepak bola, berarti seperti ini jadinya ya. Tidak perlu dihubungkan titik-titik ini, tidak perlu, karena di sini hanya menyatakan kegemaran saja. Ya, ini koordinat kartesius. Jadi dalam sumbu X dan sumbu Y nanti tergantung soalnya minta apa. Oke. Untuk menyatakan fungsi sudah. Sekarang kita lanjut. Nah, dalam relasi dan fungsi ini terdapat daerah asal atau yang disebut dengan domain. Kemudian ada daerah kawan yang disebut dengan kodomain, daerah hasil atau ring. Tapi nanti kita akan fokus ke domain dan ringnya saja ya. Cuma kalian harus tahu daerah asal itu yang mana, daerah kawan itu yang mana, daerah hasil itu yang mana. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ke soal yang pertama ya. Tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari fungsi pada diagram panah berikut. Nah, kalian diberikan diagram panah A dan B. Oke, perhatikan A dan B-nya. Di sini A-nya ada X, Y, Z, B-nya ada 1, 2, 3. Kita mulai dengan daerah asal. Nah, daerah asal ini adalah himpunan sumbernya atau yang di kiri. Ya, yang di kiri adalah himpunan sumber X, Y, Z. Berarti daerah asalnya ada X, Y, dan Z. Nah, di sini untuk X, Y, dan Z-nya perhatikan ya, kalau dia semuanya terpakai, maka daerah asalnya ditulis semuanya. Karena di sini X-nya punya pasangan, Y-nya punya pasangan, Z-nya punya pasangan. Berarti daerah asalnya adalah X, Y, Z. Kemudian daerah kawan. Daerah kawannya di sini adalah yang sebelah kanan atau himpunan B-nya. Ada 1, 2, dan 3. Nah, daerah kawan ini semua yang ada di sebelah kanan ditulis meskipun tidak punya pasangan. Itu daerah kawan namanya. Nah, terakhir daerah hasil atau ringnya baru hanya yang punya pasangan saja di B. Yang punya pasangan di B adalah 1 dan 2. 3-nya tidak ikut karena 3-nya tidak memiliki pasangan. Oke. Ini benar, sudah. Kita lanjut lagi ya ke contoh soal yang kedua. Oh, maaf, ini tidak sempat dihilangkan. Tentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari fungsi pada diagram panah berikut. Nah, ini panah yang di atas ini tidak perlu diperhatikan ya. Panah yang di atas ini tidak perlu kalian gunakan yang ini. Jadi yang digunakan yang di dalam diagram panahnya saja.
untuk daerah asalnya itu adalah 1, 2, 3, dan 4 karena semuanya habis terpakai, artinya semuanya punya pasangan. Daerah kawannya A, B, C, D. Ya, semua yang di B ditulis. Terakhir daerah hasilnya adalah A, B, C, D juga. Kenapa? Karena A, B, C, D-nya kan habis nih, semuanya punya pasangan. Jadi ada kalanya jawaban daerah kawan dengan jawaban daerah hasil itu sama. Kalau yang nomor 1 tadi kan berbeda karena ada yang tidak digunakan. Kalau yang ini ada, semuanya digunakan. Jadi di sini daerah kawan dan daerah hasilnya sama. Oke, Bapak harap dipahami ya untuk soal nomor 2. Untuk yang ketiga, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 4. Oke, perhatikan sekarang kalian diberikan fungsi, yaitu fx sama dengan 3x tambah 4. Nah, jika daerah asalnya adalah x sedemikian, ini tanda lurus ini dibaca sedemikian ya. Min 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 3 dengan x anggota bilangan bulat yang seperti huruf E ini dibaca anggota, daerah hasilnya adalah, daerah asalnya diketahui, yang diminta adalah daerah hasilnya. Pertama kita data dulu daerah asalnya, karena di sini bilangan bulat, ya, berarti kita tulis satu-satu dulu. Nah, daerah asalnya dimulai dari min 1. Kenapa dari min 1? Karena ini kan min 2. Kurang dari saja, berarti tanpa sama dengan min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kenapa 3-nya di belakang ikut? Karena 3-nya berisi tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, berarti angka yang tertulis ikut. Sedangkan kalau tidak berisi sama dengan, berarti angkanya tidak perlu diikutkan. Oke, kita mulai satu-satu ya. Dari x sama dengan min 1, berarti di sini, di sini kita ganti fx-nya, x-nya dengan min 1, berarti f min 1 sama dengan 3 kali min 1 tambah 4. Berarti min 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. Itu daerah hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk x sama dengan 0, sama juga, tinggal ganti saja. F0 sama dengan 3 kali 0 tambah 4, hasilnya adalah 4. Kemudian x sama dengan 1 juga sama, ganti saja x-nya dengan 1. 3 kali 1 tambah 4, 3 kali 1, 3, tambah 4, 7. Kemudian yang sama dengan 2 juga sama, diganti x-nya dengan 2, 3 kali 2 adalah 6, ditambah 4 adalah 10. Terakhir x sama dengan 3, F3 berarti F3 sama dengan 3 kali 3 tambah 4, berarti hasilnya adalah 13. Oke, kali 3 9 tambah 4 13, berarti daerah asalnya tulis satu-satu, ada 1, 4, 7, 10, dan 13. Tulis satu-satu. Daerah hasilnya 1, 4, 7, 10, dan 13. Oke, jadi untuk pembahasan pada pertemuan pertama hanya seperti ini dulu. Kalau ada yang mungkin kalian belum pahami, silahkan ditanyakan. Karena nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke daerah asal dan daerah hasil berbagai macam fungsi yang berbeda. Ya, jadi daerah asal dan daerah hasilnya di sini Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton videonya dari Bapak. Semoga bisa kalian pahami. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bapak tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi.